Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini akibatnya ketika kalian mempunyai utang di pinjol lalu tidak pernah merespon chat WhatsApp, tidak pernah merespon semua penagihan dari DC pinjol. Hal-hal ini akan terjadi pada kalian, terutama untuk orang-orang yang saat ini baru pertama kali menggunakan pinjaman online, tidak tahu bagaimana cara mengatasinya ketika mulai telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut, tidak pernah nonton YouTube, tidak pernah nonton edukasi dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman menggunakan pinjaman online. Hal ini pasti terjadi pada Anda dan akan menciptakan kepanikan luar biasa ketika mengalami hal ini. Buat teman-teman silakan disimak videonya sampai selesai. Siapa tahu hal ini bisa mengedukasi kalian dan membooster mental kalian bahwa sebenarnya gagal bayar di pinjaman online itu tidak ada yang berat. Yang berat itu adalah isi dari pikiran Anda yang selalu memikirkan hal-hal yang negatif yang belum tentu terjadi. Oke, langsung akan saya tampilkan di layar sebelah kanan saya. Ini adalah contoh penagihan DC pinjaman online yang dikirimkan melalui chat WhatsApp. Ini dikirimkan oleh 081262398583. Di sini ada seseorang yang berada di salah satu rumah, di depan salah satu rumah, dan orangnya membelakangi kamera. Di bawahnya ada tulisan, kalau emang Anda tidak mau respon, kebetulan saya masih satu daerah sama rumah Anda ini. Mau bayar cash aja apa di TF sekarang? Anda tidak respon, kami anggap Anda mau bayar di rumah sesuai SOP perusahaan. Hal ini jika diterima oleh orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol, ini fakta yang sudah terjadi ya. Orang ini ketika dikirim foto seperti ini seolah-olah ada orang atau DC pinjol yang berada di halaman rumah sedang menagih. Dia langsung panik, sangat panik karena tidak tahu bagaimana cara merespon penagihan seperti ini. Tidak pernah menonton edukasi dari YouTube sehingga dia pontang-panting nyari duit, nyari dana talangan kemana-mana. Hilang rasa malu, meminjam uang ke temennya, meminjam uang ke saudaranya, meminjam uang kemana-mana karena takut didatangi DC lapangan. Itulah ketakutan terbesar dari orang-orang yang menggunakan pinjaman online, tidak mampu bayar lagi, takut didatangi DC lapangan. Padahal setahu saya DC lapangan itu adalah manusia biasa, dia tugasnya menagih ke orang-orang yang memang tidak mampu membayarkan atau belum membayarkan hutangnya. Itu tugasnya adalah menagih. Kenapa kalian sampai takut seperti itu? Sampai takut berlebihan. Padahal DC lapangan itu sebenarnya kalau menurut pengalaman saya dulu, dia datang ke rumah baik-baik, dia ngucap salam, assalamualaikum. Lalu setelah itu dia menyampaikan bahwa dia ini dari perusahaan anu, perusahaan A, perusahaan B, lalu menyampaikan perihal tagihan yang belum dibayarkan. Setelah itu, setelah nasabahnya menyampaikan bahwa saat ini memang tidak ada lagi uang untuk membayar, si DC pinjol tersebut cuman menyampaikan ya sudah kalau memang tidak ada uang, tapi nanti kalau misalkan sudah ada uang tolong dibayarkan. Itu seperti itu, tidak ada yang arogan atau kasar. Kenapa sampai orang-orang ini ketika mempunyai utang di pinjol saat kesulitan membayar sampai takut didatangi DC lapangan? Tapi yang saya pelajari dan saya tahu dari orang-orang yang saat ini ketakutan didatangi DC lapangan itu ketidakjujuran pada diri sendiri. Ketidakjujuran pada orang-orang yang ada di sekitar. Contoh misalkan ke pasangan, ke keluarga, tidak jujur bahwa Anda itu mempunyai utang di pinjaman online sehingga ketika diancam akan didatangi DC lapangan itu sangat takut. Karena kan mungkin asumsi Anda atau prediksi Anda, jika ada DC lapangan yang datang ke rumah, otomatis orang-orang sekitar bakal tahu, keluarga Anda bakal tahu. Nah itulah yang menjadi berat di pikiran Anda. Anda itu tidak jujur pada diri Anda sendiri, tidak jujur pada orang-orang yang terdekat dengan Anda, terutama pasangan Anda atau keluarga Anda atau orang tua Anda. Jadi sebaiknya dari sekarang, jika Anda memang takut didatangi DC lapangan ketika tidak mampu membayar utang di pinjol, jujurlah pada diri sendiri, jujur pada pasangan Anda, jujur pada keluarga Anda, sampaikan apa adanya bahwa Anda itu terjerat utang di pinjol,
Anda itu mempunyai utang di pinjol, dan nanti kalau ada DC lapangan yang datang ke rumah, tolong sampaikan bahwa Anda itu memang sudah tidak mampu bayar. Jadi Anda tidak akan panik, tidak akan takut, karena ketakutan terbesar itu sebenarnya dari diri Anda sendiri. Gagal bayar pinjol itu sangat-sangat aman sebenarnya. Cuman karena kita mindsetnya salah, menyikapinya salah, sehingga panik yang berlebihan, dan itulah ketakutan terbesar dari nasabah pinjaman online selain didatangi DC lapangan adalah mengendalikan rasa takut sendiri. Itu hal yang paling berat. Memindset, memanage emosi kalian, memanage pikiran kalian agar kalian tetap tenang, tidak panik ketika diancam apapun oleh DC pinjol. Kalau memang kalian tidak mampu bayar, ya sudah, mau apa lagi. Jangan sampai kalian panik. Jangan sampai kalian takut dan melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Seperti cerita-cerita yang sebelumnya, ada orang yang mengakhiri hidup karena diteror oleh DC pinjol. Ini yang saya khawatirkan adalah orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol karena panik, tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Ketika pertama kali dikirim chat WhatsApp yang isinya penekanan, ancaman, bahkan mengirimkan foto-foto yang seolah-olah si DC pinjol sedang ada di halaman rumah orang, seolah-olah sedang menagih, padahal itu adalah hanya foto-foto yang diambil dari Google atau dari manapun itu adalah foto-foto yang sudah digunakan oleh DC pinjol dari tahun-tahun yang lalu, dari 2020, 2021 dan seterusnya. Itu semua sama seperti itu, cuman kata-katanya diedit, sedikit ada penekanan, ancaman, bahkan mungkin seolah-olah si DC tersebut akan datang ke rumah, padahal faktanya itu hanya kata-kata yang konsepnya untuk menakut-nakuti kalian saja. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang baru pertama kali ini, khusus yang baru pertama kali menggunakan pinjol, dan ketika Anda mengalami ketidakmampuan untuk membayar, tidak punya uang lagi untuk membayar, jangan terus-terusan berusaha membayar utang pinjol tersebut dengan membuat hutang baru. Karena ketakutan didatangi DC lapangan, lari pontang-panting nyari duit kemana-mana, ke teman-teman, di telepon, dipinjam duit. Padahal sebelumnya Anda itu tidak pernah menelepon teman-teman Anda, apalagi di saat situasi apapun. Tapi ternyata karena takut didatangi DC lapangan, Anda berani nelpon ke teman Anda yang tidak pernah dihubungi tersebut, lalu Anda juga hilang rasa malu meminjam uang pada beliau. Itulah yang ditakutkan. Gali lubang, tutup lubang akan menyengsarakan hidup Anda di kemudian hari. Tidak mampu bayar, stop pembayaran, gagal bayarkan, insya Allah Anda akan baik-baik saja. Segala solusi ada di diri Anda, tidak usah panik, tidak usah cemas lagi, tetap tenang, tetap berpikir akal sehat, dan jangan pernah Anda tidak jujur pada diri Anda sendiri, tidak jujur pada pasangan Anda, tidak jujur pada keluarga Anda, yang mana itu akan menghancurkan hidup Anda sendiri. Jadi kuncinya jujur pada orang-orang sekitar. Jika didatangi DC lapangan pun Anda sudah siap, karena orang-orang di sekitar Anda yang terdekat itu orang udah tahu. Jadi mereka tidak aneh lagi ketika ada DC pinjol yang datang ke rumah menagih, bahkan ada mungkin yang arogan, yang kasar dan sebagainya. Anda sudah siap mental, karena Anda sudah berusaha untuk jujur pada keluarga Anda, pada pasangan Anda. Itu adalah ketakutan terbesar. Mulai sekarang perbaiki mindset Anda, tidak usah takut lagi ketika mempunyai utang di pinjol, tidak mampu bayar. Jangan pernah panik, jangan pernah cemas. Jujur adalah jalan terbaik agar Anda tidak diliputi ketakutan yang berlebihan. Oke teman-teman, itu adalah salah satu contoh penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjaman online, yang konsepnya ini hanya untuk menakut-nakuti kalian saja, hanya kata-kata, tidak usah dibikin serius, tidak usah dibikin panik. Itu sengaja dilakukan oleh DC pinjol untuk menghancurkan mental Anda, untuk mengacak-ngacak isi pikiran Anda agar Anda panik dan akhirnya mencari dana talangan kemana-mana dan melakukan pembayaran, bahkan sampai gali lubang tutup lubang. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat. Saat ini siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam hal apapun di dunia ini, tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah panik lagi selama Anda berada di jalan Allah. Insya Allah segala solusi, segala jalan keluar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera tobat dan jauhi riba pinjaman online. Dan kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.